Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an ukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita yang merupakan barometer tolak ukur Allah memandang diri kita, memuliakan atau menghinakan kita. Apabila kita kembali dalam keadaan iman takwa, maka kita kembali dalam keadaan selamat dan dimuliakan. Dan apabila terjadi sebaliknya, maka kita akan dihinakan dan penuh penyesalan tak terhingga. Tema khutbah singkat yang saya angkat pada kesempatan ini adalah amalan yang harus kita perhatikan agar kita bisa mudah husnul khatimah. Setelah kita baca ayat Quran hadis dan kita sarikan, ada beberapa petunjuk umum bagaimana supaya kita nanti bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang harus kita jaga, apa saja yang harus kita perhatikan dan amalkan. Yang pertama yang harus kita amalkan dan perhatikan, tetaplah istiqomah melaksanakan dan menjaga kewajiban. Kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, termasuk zakat bagi yang berharta. Semua kewajiban-kewajiban ini semuanya berfungsi akan memasukkan kita ke surga dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Salat 5 waktu misalnya, kata Nabi, man hafaza 'ala shalawatil khams, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, ya, ruku'ihinna, menjaga rukuknya, sujudihinna, sujudnya juga dibenari, dibagusin, wudu'ihinna, wudunya juga benar, bagus. Ya. Kemudian dia melaksanakannya dan dia mengetahui semua itu merupakan kewajiban dari Allah. Wa alima, ya, semua itu dianggap annahunna haqqun minallahi ta'ala, hak Allah untuk disembah. Ya, dia punya hak untuk disembah, kata Nabi. Maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qala, atau dia mengatakan, Nabi bersabda, wajabat lahul jannah, wajib dia dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang menjaga kewajibannya ini termasuk nanti akan orang yang dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Man awakhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Amalan-amalan ibadah, sholatnya, puasanya, kewajiban agama yang dia lakukan akan memberikan energi yang kuat untuk membantu dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Tetapi bagi orang yang banyak dosanya, tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia termasuk orang yang berlaku membuat dosa besar, masuk ke dalam fasik. Maka yang kedua yang harus kita amalkan, jauhi dosa-dosa besar.
Kebalikan dari meninggalkan kewajiban adalah dosa besar. Kalau orang dosa besar berbuat dosa besar, maka dia akan susah kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menggaransi dalam Quran, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna." Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang kami larang, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka seluruh dosa-dosa kecil kamu akan kami hapuskan. Wa idkhilkum jannah, ya. Wa idkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam golongan orang yang mulia. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah mampu melaksanakan kewajiban, dihapuskan dosa-dosa kita, ya, tidak ada dosa besar kita jauhi dosa besar. Dosa besar itu meninggalkan kewajiban, termasuk syirik, durhaka kepada orang tua, berzina. Ada 5 pokok daruriyat. Menjaga agama, syirik dosa besar. Menjaga harta, merampok, mencuri di atas 1/4 dinar, dosa besar. Ya, berzina, menjaga nasal, menjaga turunan, maka orang berzina dosa besar. Menjaga akal, orang yang merusak akalnya dengan narkoba, dosa besar. Nah, ini bagian dari dosa-dosa besar. Kalau kita mampu menjauhi dosa-dosa besar ini, dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Nah, pertanyaan secara logiknya, kalau dosa kita tidak ada, kenapa tidak ada? Kewajiban sudah kita laksanakan dengan baik, dosa besar kita hindari, dosa kecil kita terampuni. Lalu dosa mana lagi yang menyebabkan kita masuk neraka? Kan mudah jadinya mengucapkan la ilaha illallah. Sederhananya begitu, simpelnya begitu. Doktrin Islam itu tidak berat. Laksanakan kewajiban, jauhi dosa besar. Kalau udah bisa jauhi dosa besar, dosa kecilnya dihapuskan Allah. Lalu dosa mana lagi yang menyebabkan kita susah, husnul khotimah, yang menyebabkan kita masuk neraka? Tidak ada lagi. Ini logikanya begitu. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi dosa besar? Tidak bisa tidak. Yang ketiga harus kita amalkan, harus taubat dan istighfar. Kalau pernah merampok, pernah mencuri, pernah berzina, pernah syirik, ya, pernah melakukan sihir, dosa-dosa besar, maka tidak bisa tidak, harus kita bertobat dan istighfar supaya dosa itu tidak menghadang kita untuk husnul khotimah. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang tobat setelah berbuat zalim, wa aslaha, dan melakukan perbaikan-perbaikan pada dirinya dan masyarakat sekitarnya, fa innallaha yatubu alaihi. Orang yang seperti inilah yang akan yatubu alaihi, diterima taubatnya. Ya, innallaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah sebagai yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka istighfar ini disebut Nabi, barang siapa mengucap sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Pahami, resapi maknanya ya Allah dalam sekali. Kalau kita beristighfar mohon ampun dengan sesungguh hati, membaca doa sayyidul istighfar ini di pagi hari, kata Nabi, meninggal kita di sore hari, kita akan masuk surga, husnul khatimah. Siapa yang membacanya di sore atau di malam hari, meninggal di pagi hari, husnul khatimah, masuk surga. Makanya harus, tapi membacanya harus dengan sungguh-sungguh, serius, dihayati, diresapi dari hati, bukan hanya sekedar lisan. Kalau hanya sekedar lisan, basa-basi, enggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, sangka baik. Sangka baik ini 2. Satu kepada Allah. Nah, kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul 2 rasa ini, takut dan harap, pada saat sakratul maut di dalam diri seseorang, kecuali Allah akan memberi apa yang dia harapkan, roja, dan dia menghindarkan apa yang dia takuti. Jadi pada saat sakratul maut, pada saat dalam kehidupan, kita harus sangka baik. Terutama pada saat sakratul maut, apapun yang diberikan Allah kepada kita, anggap itu semuanya baik untuk diri kita.
Karena dalam pandangan Allah, Allah itu tidak pernah menurunkan yang buruk kepada kita. Ketika kita diberi musibah, apakah itu buruk bagi diri kita? Baik. Kenapa? Karena ini Allah menyuruh kita bersabar. Apabila kita mampu menghadapinya dengan sabar, kulluhu khair, kulluhum khair, semuanya baik bagi kata Nabi. Apabila kamu ditimpa musibah, fasabaru, kamu sabar, fa huwa khairul lak, itu sabar, itu baik, itu sabar itu baik bagi kamu untuk mendidik kita. Ya hidup ini memang begitu, nggak ada enak terus, nggak ada susah terus. Mau jadi presiden, mau jadi konglomerat, ya, mau jadi orang terkaya nomor 1 di bumi, semuanya akan mengalami susah senang, susah senang. Ya isi bumi ini begitu, isi dunia itu begitu. Nggak ada orang yang semiskin-miskinnya susah terus, nggak ada. Nggak ada orang yang terkaya nomor 1 di dunia senang terus, nggak ada. Itu bohong itu kalau senang terus. Semuanya mengalami susah dan senang, karena isi bumi itu hanya itu. Dan orang beriman diperintah berbaik sangka kepada Allah, supaya kita bersyukur terhadap pemberian nikmat dan bersabar terhadap apa yang diberikan Allah berbentuk musibah. Maka baik sangka kepada Allah. Apabila kita dalam kondisi sakaratul maut, takut, ya Allah jangan hinakan aku ya Allah. Aku tahu dosaku banyak ya Allah, ampuni. Jangan masukkan aku ke neraka ya Allah. Jangan masukkan aku golongan orang terhina ya Rahman. Harap takut, roja khauf pada saat sakaratul maut itu. Apabila itu ada dalam hati kita, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita harapkan, menjauhkan kita dari apa yang kita takutkan. Nah, maka kita harus baik sangka kepada Allah dan juga baik sangka kepada manusia. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, hendaklah dia berbaik sangka kepada manusia. Ini juga termasuk yang berat. Baik sangka saja. Apabila kita mampu berbaik sangka, insya Allah kita akan mampu bersabar. Ya. Kenapa si fulan melakukan kesalahan kepada saya? Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, mungkin dia ingin perhatian, mungkin ada sebab yang dia mau dialogkan sama kita, macam-macam. Baik sangka saja supaya kita tidak berdosa. Kemudian yang kelima, masyiral muslimin, mensyukuri iman. Ini disebutkan oleh Imam Hanafi. Barang siapa yang tidak mensyukuri iman, maka dia sangat dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bahaya kan? Mana dalilnya? Sudah jelas secara umum. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Maka iman yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan sepelekan, jangan hinakan orang yang punya iman. Walaupun dia miskin, jangan hinakan orang yang punya iman. Walaupun dia lemah, tidak berharta, walaupun kere dalam pandangan dunia, jangan hinakan. Karena orang yang menghinakan orang beriman sama dengan dia menghinakan Allah. Maka Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala abdun mu'min khairul lak. Hamba budak hitam, legam, jelek itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang wanita yang cantik tapi musyrik. Innamal musyrikina najisun. Orang musyrik itu najis dalam pandangan Allah. Maka orang-orang yang menghinakan orang beriman, menghinakan keimanan, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Termasuk orang-orang yang menghina, sering menghina ulama. Hati-hati, karena ulama itu lambang dari keimanan selama dia istiqomah dalam agama. Maka orang yang suka menghina ulama, hati-hati. Itu ciri-ciri kita bakal su'ul khotimah. Karena dia lambang keimanan. Ya. Apalagi menghina para kekasih Allah, wali, para nabi, wali Allah. Man harabani walihi faqad harabani. Man haraba wali, siapa yang ngajak perang melawan kekasih-kekasihku, dia mengajak perang melawan diriku. Marah Allah Ta'ala. Kenapa? Kekasih-kekasih Allah itu adalah tangan-tangan kanan Allah di bumi. Dia adalah wadah tempat mentajallikan kuasa Allah, sifat Allah. Makanya nabi, rasul banyak karomah, banyak mukjizatnya. Para wali itu ada karomahnya. Kenapa? Karena Allah mentajallikan sifat afalnya pada diri-diri orang yang mengasihinya. Tidak henti-hentinya hambaku
melaksanakan nawafil sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Tajalli sifat Allah dalam dirinya. Kenapa? Karena dia banyak amalannya dan dilakukannya dengan ikhlas, sehingga Allah mencintainya. Maka orang-orang yang menghina para ulama, para wali-wali Allah, hati-hati. Itu besar sekali, kemungkinan besar dia akan mati dalam sulh khotimah, karena dia tidak memuliakan iman itu sendiri. Yang terakhir tambahannya adalah selalulah zikir taslim. Kenapa zikir taslim, Ustaz? Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa hakikat arti muslim? Muslim itu berasal dari kata salima, aslama, salima. Artinya adalah memasrahkan diri atau menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh. Jadi zikir taslim itu, makanya Nabi suruh kita kan, ya ibadi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi pun sama. Ya ibadi tafarrali ibadati, hai hambaku luangkan waktu ibadah kepadaku. Nabi SAW menyuruh kita habis subuh itikaf sampai terbit matahari. Untuk apa? Untuk zikir taslim. Zikir taslim itu apa? Zikir munajat. Zikir munajat itu apa? Munajat itu artinya, munajat arti dasarnya berbisik-bisik. Kita hanya menghadapkan seperti berbisik-bisik, hanya mengosongkan hati yang ingat kita hanya Allah. Kalau di dalam ajaran agama lain namanya mungkin lebih cenderung meditasi. Dalam Islam istilah meditasi dalam Islam tidak ada. Ya, yang ada zikir munajat. Yang ada kalau bahasa Nabi ya tahannus di Gua Hira. Nah, jadi kita memasrahkan diri, latih hati kita untuk pasrah, tidak mengingat apapun kecuali Allah, sehingga hati kita itu benar-benar mencintai Allah. Nanti manfaatnya waktu kita mau meninggal, gunakan zikir taslim itu, kita pasrah mohon kepada Allah. Tidak usah ingat yang lain pada saat sakaratul maut. Baru nanti ruh itu gampang keluar. Kalau pada saat sakaratul maut teringat lagi dunia, biniku lagi itu lagi baru mau nikah yang keempat, mobil Avanzaku itu lagi baru dibeli, belum habis angsurannya 3 bulan lagi, perusahaanku lagi mau dibangun. Kalau begitu ingat mau mati, demi Allah kita akan tersiksa. Kenapa? Dunia itulah yang menghalangi kita untuk menuju Allah. Maka dunia itu disebut dana. Dunia itu berasal dari kata dana, rendah, hina. Membuat kita hina kepada Allah apabila kita ingat dunia tapi nggak ingat Allah. Membuat kita mulia apabila kita ambil dunia ini, kita gunakan untuk Allah, kita kasih untuk agama Allah, baru kita mulia. Maka pada saat sakaratul maut jangan coba-coba mengingat selain daripada Allah. Dan itu bisa kita lakukan kalau hati kita selalu kosong dari selain Allah. Dilatih zikir itikaf itu. Habis subuh sampai terbit matahari. Siapa yang itikaf ba'da subuh sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka setara pahalanya dengan haji dan umroh, sempurna. Bayangkan pahalanya setara dengan haji dan umroh, haji mabrur. Bukan sedikit. Kenapa? Itu membawa kita mudah untuk husnul khotimah. Jadi pada saat kita pasrah saja ke Allah, ingatkan saja, ya Allah, enggak ada yang kuinginkan kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah yang ada dari hatiku ya Allah. Hanya Engkau lah yang kucintai ya Allah. Aku tidak menginginkan apapun kecuali Engkau ya Allah. Keluar rohnya gampang. Tapi begitu Bapak ingat istri, ingat anak, ingat apa perusahaan, ingat ini, nanti susah roh itu keluar, jiwa itu keluar, nafs itu susah ditarik. Kenapa? Karena dia mau pingin tinggal di bumi lagi, ditarik oleh buminya, ditarik oleh hartanya. Hati, ruh, rasa itu menyatu. Apabila kita punya perasaan lain selain daripada Allah, Allah tak mau disekutukan. Maka kita tersiksa, ruh itu payah keluar. Salah satu membuat orang susah mati adalah ketika dia masih mencintai dunia. Maka hubud dunia itu disepakati ulama penghalang kita untuk menuju Allah. Tak boleh kita mencintai sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat sakaratul maut. Maka latihlah diri kita taslim. Maka Allah sudah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslimun, dalam kondisi pasrah, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Itulah hakikat makna muslimun itu. Jangan lagi
lagi pikir yang lain. Jangan inginkan yang lain kecuali Allah, bersama Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberi petunjuk kita, ya, dan bisa memberikan sedikit tambahan penawar hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatan.